atau cara yang pertama yang bisa rekan-rekan gunakan, silangkan ayam kampung asli rekan-rekan dengan jago yang genetik petelur kuat. Tuh. Statusnya apa Mas? Statusnya basing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dhisik. Nah, selamat pagi untuk rekan-rekan yang beragama lain. Dulur-dulurku semua, ya wong-wongersku ya kan. Hari ini karena ada suatu janji yang memang bagaimana sih Mas cara menghilangkan sifat ngeram ayam kampung asli supaya produksinya lebih tinggi gitu kan. Karena masa jeda angkrem itu pengaruh banget Mas ya, memang betul pengaruh karena dia waktunya tersita untuk waktu durasi angkrem. Nah, sebelum itu kita ini ya kasih tutorial. Ini umur 3 bulan. Ini umur hampir ya, apa ada yang 3 bulan ini, yang 3 bulan yang tonglor itu 3 bulan. Ini kita proyeksikan untuk indukan. Nah, sebenarnya ini bagusnya langsung kita tebar ke semi postal seperti itu. Tapi kalau mau ke baterai yang namanya ayam kampung itu minimal ya. Ayam bulat itu minimal naik baterai itu 4,5 bulan bagi saya. Karena struktur tulangnya ininya semua sudah kuat untuk dia diem dan pergerakannya terbatas kan karena di kandang baterai. Karena waktu itu tuh pernah tak buatin kandang ayam yang lumpuh yang tak obatin. Alhamdulillah sembuh. Nah itu efek dari terlalu cepatnya saya memasukkan ke kandang baterai, dari dia belum siap. Sedikit update, kamu nanyain ayam jembris, ayam apa? Ini blibis bagaimana? Ini blibis kita update lagi, ya kan? Sudah mulai gede-gede. Memang belum ada waktu, tapi nanti kalau udah, ini umurnya nggak tak catat ya. Coba rekan-rekan umur blibis nelor itu yang pernah pelihara, kira-kira umurnya berapa sih? Berapa mulai nelor gitu? Nah, jadi begini, harusnya ada alat sih ya, tapi ini wong tak tutuki nggo palu ini. Update ayam jembris, ini yang baru diambil. Nah, ini yang baru diambil. Ini insya Allah kelaminnya betina, semoga aja. Nah, yang jantan dengan di jembris. Ndira, oh iki. Itu yang bulat saya tak cibuke. Wait, pian. Wong, punya. Oh, ki wong. Gila. Ki bobote. Ini kalau hampir ini kalau 4 on ada ini. Nah. Nih, kan palanya beda kan daripada yang itu. Keok-keoknya juga moga-moga ini keok-keok jantan ya. Kalau jantan walah pas banget, tapi ini jantan yang selingkuh. Oh iya jantan. Mantap. Nah, ini update sedikit ya. Sebelum kita membahas, ini umurnya padahal sama itu yang hasil kampung kita ya, duluan kampung kita, cuma udah nimbangin lah ya. Cuma posturnya bener kayak bal ngono kan tuh. Pusternya ndemblok. Ya namanya silangan ayam potong, jadi yang ngono kuwi lah. Oke, rekan-rekan, kita kembali ke topik yang akan kita bahas tentang bagaimana sih Mas menghilangkan sifat ngeram ayam kampung asli. Kita nggak usah bicara rumus ya, karena memang yang paham insinyur atau pelaku persilangan yang sudah senior, saya nggak mau bicara itu, nanti kalau salah diguyu juga. Saya bicara pengalaman yang sudah saya rasakan. Kalau rumuskan harus F1, nanti ini jadinya apa segala macam ya. Saya bicara yang sudah saya lakukan. Dulu saya membangun ini adalah dari genetik ayam kampung asli ya. Buka katanya nggak ada objek ayamnya karena pengen lihat ayamnya. Dulu saya membangun ini adalah dari genetik ayam kampung asli. Silangannya apa? Saya menggunakan silangan ayam Arab. Genetiknya ayam Arab karena paling mudah dicari yaitu ayam Arab.
Cuma sekarang udah agak susah, saya nyari yang agak merah, ini cuma dapat satu. Jadi ayam Arab silver dulu yang saya buat, silangin ke ayam kampung asli. Pengalaman yang saya rasakan atau saya alami ya, ini saya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori atau ilmu. Pengalaman wes. Karena nanti ini juga rekan-rekan biar mudah. Begitu saya silangkan sekali ya, ayam kampung asli silangkan dengan genetik petelur kuat seperti ayam Arab. Itu hasilnya 50% anakannya yang berkelamin betina itu nggak angkrem. Sekitar ya, jumlah pastinya saya lupa. Dan sekitar 50% sisanya lagi masih angkrem. Karena hanya 1 kali persilangan. Mas kok bisa hilang? Ya karena genetik si jagonya, itu sebenarnya ayam jago tuh berpengaruh sekitar 70%-an dalam proses penyilangan genetiknya. Itu masuk ke anakan tadi. Separuhnya lagi masih ngikut emaknya. Jadi pengalamannya itu, teori yang pertama atau cara yang pertama yang bisa rekan-rekan gunakan, silangkan ayam kampung asli rekan-rekan dengan jago yang genetik petelur kuat. Tuh. Statusnya apa mas? Statusnya basing, mau parent stock mau apa, jagonya silangkan saja. Karena memang sifatnya sifat nggak angkrem dan sifat genetik petelurnya kuat. Tuh. Yang kedua, ada lagi cara cepat. Nah, cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya adalah jual indukan ayam kampung asli ya, terus belikan indukan ayam KUB. Kalau mau yang mirip-mirip kampung, apa belikan ayam Arab yang mau nyetak black chopper. Itu cara cepatnya. Cara mudahnya itu nggak harus nunggu 6 bulan persilangan. Terus nunggu 6 bulan, terus 6 bulan kan dia mulai telur, nggak perlu nunggu itu, jual ganti indukan, itu cara cepatnya. Karena rekan-rekan pasti begini, banyak rekan-rekan yang rugi di kos pakan yang pakai ayam kampung asli atau apa. Dibikinkan kandang seperti ini, pakan ngikut saya, aturannya, komposisi pakan ini, produksi telurnya jeblok, ya jelas. Karena kampung asli. Kalau mau masih pakai kampung asli, jangan dibuat seperti ini. Buatkan kandang umbar, di situ ada rumput, di situ ada pasir di situ. Jadi dia biar ngeker-ngeker juga. Jadi di umbar itu umbar-umbar lepas kan ya. Cuma disediakan tempat untuk tidur. Gunanya apa? Gunanya untuk menekan kos pakan supaya berimbang dengan produksi telur dia, berimbang sama kos pakan. Kalau kampung asli dibeginikan jelas rugi, produksi telurnya pasti sedikit. Nah, makanya saya melakukan persilangan supaya meningkatkan produksi telur gitu loh. Jadi bohong rekan-rekan ya. Baik gini wes lah, tak buka. Aduh, sobat ini. Bohong kalau banyaknya rumah makan ini yang pakai benar-benar kampung asli itu bohong. Semua pakai kampung asli itu nggak mungkin. Siapa yang berani mencukupi kebutuhan pasar ayam kampung yang digunakan untuk di rumah makan Padang khususnya ayam kampung asli? Siapa yang bisa mencukupi? Mau berapa juta indukan DM kalau mau pakai kampung asli? Ya kita inilah pelaku persilangan ini seperti inilah yang bisa mencukupi itu. Dan durasi panen ayam kampung asli pun lama. Ayam kampung asli itu 3,5 bulan tuh. Itu spur. Kalau mau cepet mencapai sekilo, lambat memang genetiknya. Makanya kita selaku pelaku seperti kita ini melakukan penyilangan, meriset segala macam. Sebenarnya Indonesia ini wongnya pinter-pinter loh, cuma karena keadaan aja sebenarnya. Gayanya lah ngomong. Ada lagi yang ditanyakan, nah pasti ada itu nggak ngangkrem, itu mau telur. Pasti ada yang kruk 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 ayam kampung asli. Loh melok weh, kruk 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 kruk. Nah, melok lah. Jadi ada yang seperti itu. Dia masa produksi telurnya habis, dia angkrem. Walaupun telurnya nggak ada, dia tetap kruk 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 ngembang bulunya. Cara menghilangkannya bagaimana mas? Ayam kampung asli ini khususnya. Mandikan terus, pagi mandikan jemur, pagi mandikan jemur, pagi mandikan sampai dia nggak angkrem. Gue nggak lama dari itu langsung campurkan sama jago. Karena nanti kalau sudah jagonya birahinya naik, dia kelihatan angkrem sama jagonya dihajar. Der. Nggak mati sih, cuma di dudul nanti kalau dia sudah mau kawin nggak lama lagi nelor. Caranya begitu. Tapi kalau mau cara cepat, yaitu tadi
Jual saja indukan ayam kampung asli, rekan-rekan tukar dengan genetik yang enggak angkrem. Apa ayam KUB, apa ayam sentul. Lek nunggoni ayamku sabar. Jadi sabar ya rekan-rekan. Saya baru buat 3 plong kayak gini aja udah, Mas kapan kirim DOC indukan Mas ini? Walah, sabar dulu. Dan begini, saya melakukan satu riset lagi yang nanti bisa rekan-rekan gunakan di rumah. Atau mungkin yang sudah pernah membeli ini, yang pernah membeli DOC KUB, coba tinggalkan di kolom komentar. Kalau rekan-rekan dia paksa untuk dijadikan indukan, hasilnya ada yang angkrem nggak sih atau gimana? Coba rekan-rekan komen. Karena ini kemarin yang saya tawarkan di grup ini usia KUB, sekarang usia 26 hari KUB yang saya pasarkan di Instagram kita Peternak Muda 1.1. Ini usia 26 hari. Nah, saya minta dibanyain betinanya. Nah, nanti ini full total semua, nggak angkrem nggak. Berarti kalau nggak angkrem bagus. Berarti kalau masih ada yang angkrem. Nah, kalau ini nggak angkrem semua, berarti kemungkinan besar DOC KUB mau statusnya final semuanya nggak ngaruh. Yang penting nggak angkrem, nggak ngaruh. Ini nanti bisa membuat pelaku usaha rumahan, peternak rumahan kayak kita ini nanti berarti. Nah, Mas, bagaimana hasilnya dari indukanmu, Mas? Nah, dari bukan dari indukan, dari DOC Peternak Muda. Saya masih mencari waktu. Nanti kalau saya sudah selesai kerja, saya akan main ke Menggala yang saya ceritakan, yang setiap minggu dia ambil 2 box, kadang 2 minggu sekali 2 box. Saya akan videokan, saya akan interview beliau. Dia menyisakan betina kemarin ya. Ini baru omongan, nanti kalau nggak ada buktinya kan kamu nggak percaya. Jadi kemarin laporan sudah mau bertelur, padahal jadi di kandang 2 tingkat yang di Menggala yang tak video malam-malam doang. Jadi disisakan yang betina-betina, ternyata udah nelornya di situ-situ. Kemarin ngirim ke foto ke saya, walah ayammu udah nelor. Nah, itu nanti berarti masih terbawa genetiknya, walaupun memang ya DOC saya produksi telurnya jelas sudah nurun karena silangannya bangkok. Karena saya memperbaiki genetik untuk pertumbuhannya dan posturnya dari bangkok. Tapi tidak menutup kemungkinan sifat tidak mengeramnya masih ngikut. Karena nggak ada yang bisa memastikan. Sekian puluh % dari populasi itu mau angker mau nggak bisa memastikan kalau persilangan genetik. Pengalamanku. Mohon izin ini yang senior aku nggak tek mudeng rumus-rumusnya. Jadi yang tak lakukan lah saya bicaranya gitu aja. Jadi itu rekan-rekan cara simpelnya tuh. Tapi kalau ini nanti berhasil ya berarti ya bagus. Tapi kalau rekan-rekan mau berinovasi ya lakukanlah penyilangan. Kalau mau cepet ya beli aja DOC yang khusus indukan, apa DOC Arab wes genah ayam petelur kuat, apa DOC KUB yang statusnya parent stock. Nah, yang kalau final stock kayak gini atau gimana? Tapi saya ya masih ini sih, masih mungkin ya selagi KUB itu masih dengan KUB, belum melalui persilangan genetik lain ya insya Allah terahnya masih terah murni KUB yang dalam arti produksinya nggak jauh beda lah sama indukannya. Nanti kita buktikan di sini nanti hasilnya bagaimana. Ini ada sekitar 60-an ekor. Nah, 60 saya sisakan, nanti hasilnya seperti apa. Jadi insya Allah kita di sini nggak berhenti berinovasi, rekan-rekan. Saya bagikan kepada rekan-rekan yang memang sudah saya alami inovasi-inovasi itu. Ya kalau ini dibilang ilmu bukan sih ya, so ngene-ngene iki wae lah, kamu anggap aku terserah rekan-rekan. Yang jelas ya yang saya jadikan bahan untuk saya upload ke YouTube ya seperti ini. Insya Allah saya bukan membanggakan channel kita bareng-bareng ini ya. Saya berbagi insya Allah sudah nggak nanggung lah rekan-rekan. Dari perawatan DOC, perawatan ayam, cara mengawinkan, cara obat-obatan tanpa vaksin, terus pembuat kandangnya yang irit, pembuat ransum pakan yang irit, bahkan sampai cara pemasarannya bagaimana, mau dijadikan usaha pokok bagaimana, aku tak bukakan semua. Jadi masa apa enggak jadi sainganmu. Saya berpikirnya begini, ketika ada kok lebihnya apa ya ini? Saya dapat duit ya dari YouTube, saya berbagi. Berarti saya harus
feedbacknya atau umpan baliknya harus yang saya bagikan ini jangan nanggung, jangan megor. Ya lah aku ngomong nih channel Leon nih, pokoknya jangan gitulah. Jadi nggak usah nanggung, tak bagikan semua seret. Jadi nggak usah nanggung ketika kita dapat lebih ya wes ngono ae lah. Pokoknya ngono lah, omong kosong ya rekan-rekan ya. Supaya ini selalu bermanfaat, bisa rekan-rekan praktekkan di rumah. Jadi itu dulu tutorial sedikit cara, yaitu tadi learning pointnya ada 3. Jual, ganti indukan genetik yang nggak angkrem. Kedua, silangkan dengan jago genetik petelur kuat yang sudah angkrem kuruk, mandikan jemur sampai dia berhenti kruk. Nanti langsung campurkan jago, pasti karo jago ini dikawini. Kalau wis dikawini kan. Oke, itu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dulu peternak muda. Jangan lupa berinovasi. Kita buktikan bahwa orang seperti kita bisa menciptakan sebuah produk istimewa. Sarangeo.